Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa mustami'un al-kiram rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di hari-hari bulan suci Ramadan, kita masih diberikan kekuatan secara kontinu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kenikmatan ini, mari kita sama-sama memanfaatkannya untuk semaksimal mungkin sebagai sarana dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam konteks seluruh aktivitas yang kita lakukan dan seluruh amal-amal soleh yang kita tunaikan, itulah yang dinamakan, yang terkategori ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, sarana kenikmatan yang Allah berikan ini maka layak dan pantas kita gunakan semaksimal mungkin untuk mencari karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat Allah yang ingin disampaikan berkaitan dengan keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ila akhiril ayat. Penggalan ayat ini yang diawali tadi dalam mukadimah disampaikan diserukan kepada orang-orang yang beriman. Maka begitu istimewanya orang-orang yang beriman, maka Allah ingatkan dengan ayat ini bahwa orang-orang yang beriman ketika dia memiliki ilmu dengan cara mencarinya, dengan susah payah mencarinya, semaksimal mungkin menjadi sesuatu hal yang urgent, karena baginda Rasulullah SAW menyampaikan motivasi. Karena urgennya masalah ini, maka kemudian Allah memposisikan mereka, orang-orang yang beriman, kemudian berilmu, tinggilah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman yang demikian. Oleh karena itu kata Allah, niscaya Allah tinggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Berarti sekali lagi Allah mensaranai dan Allah menjelaskan, menginformasikan kepada kita orang-orang yang beriman dan berilmu derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sangat logis. Karena digambarkan di beberapa ayat yang lain dan disampaikan di dalam hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa amal yang akan diterima dalam kaitan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala wajib harus dengan ilmu. Tanpa ilmu berarti ibadahnya tertolak. Salat misalnya, salat adalah aktivitas amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan pertama kali dihisab kelak di yaumil akhir di sisi Allah. Bagaimana mungkin kalau sholat yang kita tunaikan tanpa ilmu, sementara di dalam sholat misalnya ada syarat dan rukun, ada hal-hal yang membatalkan, ada yang wajib, ada yang disunnahkan, dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan
sarana yang harus kita miliki untuk sholat saja. Sholat dengan benar dan akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan parameter dan kriterianya. Bagaimana rukun sholat diawali dengan niat, diakhiri dengan salam. Dan rangkaian sholat ada rukun juga. Salah satu rukun sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. Maka belajar bagaimana membaca Al-Quran dengan benar, tartil, tahu ilmu tajwidnya, membacanya dengan benar. Maka ini perlu upaya-upaya yang harus dilakukan. Apalagi berkaitan dengan sholat. Sejak dini harus dikuasai ilmunya. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW telah memotivasi kita supaya kemudian motivasi atau dorongan semangat kita untuk terus mencari ilmu tanpa batas. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, yang pertama kewajiban mencari ilmu. Jadi hukumnya wajib. Talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya. Telah diwajibkan talab ilmu, atau talab ilmu itu adalah wajib bagi muslimin dan muslimat. Jadi bagaimana mungkin ketika kewajiban itu kita abaikan, nanti dulu dah, yang penting banyak uang, yang penting sehat. Maka ini sesuatu yang wajib. Ketika ditinggalkan, ketika diabaikan, dosa kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata baginda Rasul, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Ya. Carilah ilmu dari mulai buayan ibu sampai dengan liang lahat. Artinya sepanjang masa. Ya, saat kita mulai terlahir ke alam dunia, bagaimana kemudian dorongan dan motivasi orang tua kita mengajari kita dari mengucapkan satu kata demi kata, satu kalimat demi kalimat, ajari kepada kita, menunjukkan barang-barang dan benda-benda supaya kita ketahui. Ini kewajiban menyampaikan ilmu, mengajari anak dan keluarganya, sebuah kewajiban. Ketika ini dilakukan, apalagi di bulan Ramadan, baik yang menyampaikan ilmu, al-alim, maupun yang menerima mencari ilmu, al-muta'allim, maka sama kedua belah pihak. Kedua-duanya mendapatkan pahala wajib di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini motivasi dan dorongan dari baginda Rasulullah SAW. Maka tidak akan ada waktu yang luang kecuali kita niatkan segala hal yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, menjadikan sebagai sebuah ibrah, pelajaran bagi kita. Maka oleh karena itu, apalagi dorongan atau motivasi mencari ilmu itu dengan sesuatu yang kita khususkan. Misalnya setiap sepekan sekali kita harus belajar tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khusus. Kemudian kita menggunakan satu metode, ya, yang disampaikan dengan cara-cara yang benar, ya, supaya kemudian sanad ilmunya itu jelas. Maka ilmu yang akan kita dapat sahih, ya, jelas kesananya sampai kepada Rasulullah SAW. Ini dorongan dan motivasi untuk mencari ilmu itu adalah besar. Untuk mendapatkan anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada perjuangan sejak kecil, bahkan Rasulullah sampaikan. Dan bagaimana kemudian ketika kita keluar sengaja, ya, keluar atau kita niatkan untuk mencari ilmu, ya. Baginda Rasul bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man kharaja fi talabil ilmi fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada selama dalam pencarian itu, selama dalam mengkaji ilmu itu, dia berada di jalan Allah, fi sabilillah, hatta yarji'a, sampai sampai dengan kembali. Masya Allah. Nah, inilah kemudian motivasi-motivasi yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Intinya adalah bulan suci Ramadan, yuk kita manfaatkan. Tidak hanya sekedar
menahan lapar dan haus. Tidak hanya sekedar kita untuk menahan ngantuk, tapi mari dengan kondisi yang ada kita manfaatkan seluruh potensi kita untuk menggunakan sarana-sarana yang ada agar ilmu-ilmu Allah kita dapatkan. Inilah beberapa penjelasan yang kemudian bisa disampaikan berkaitan dengan keutamaan ilmu. Banyak penjelasan-penjelasan para mufasir ya, yang mengetengahkan, menyampaikan tentang penjelasan ayat 11 surat Al-Mujadalah ini. Intinya adalah tidak ada saat yang bisa kita lewatkan dimanapun dan kapanpun, ketika kemudian itu adalah bagian dari ilmu yang harus kita miliki, yang harus kita tahu, yang harus kita pahami, maka manfaatkanlah waktu itu. Sehingga kemudian sampai kapanpun, sampai kita masuk ke liang lahat, baru berakhir untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah berkahi, karuniakan keberkahan kepada kita di bulan suci Ramadan, di hari-hari kita manfaatkan untuk senantiasa mendapatkan ilmu-ilmu yang telah Allah karuniakan kepada kita, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk amal kita, kehidupan kita di hari-hari menjalani kehidupan ketika di dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.